Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ahli baitihi at-tayyibin at-tahirin wa ashabihi al-mayamin al-muntajabin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila qiyami yaumiddin. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi antiqni bil huda wa alhimni taqwa. Pemirsa kaum muslimin muslimat di mana saja Anda berada, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kekuatan bagi kita, kemampuan bagi kita, kesehatan bagi kita, sehingga kita mampu melaksanakan kewajiban ibadah puasa di bulan ini serta berbagai ibadah lainnya. Mudah-mudahan semua ibadah yang kita lakukan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala dan juga akan memberi efek positif dalam kehidupan kita, dalam meningkatkan kapasitas diri kita, dapat menghantarkan kita kepada ketakwaan, baik yang berhubungan dengan peningkatan ibadah spiritual kita, berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, salat-salat kita, munajat dan doa kita, serta apa yang juga menjadi kewajiban kita untuk kita tingkatkan, yaitu kewajiban yang berhubungan dengan masyarakat sekitar kita, dengan sosial, di mana kita mendidik diri kita untuk mampu punya kepedulian kepada masyarakat sekitar kita, dan itu adalah bagian daripada kewajiban yang harus kita pupuk dalam diri kita. Pada tanggal 15 Ramadan dalam catatan sejarah disebutkan adalah hari kelahiran cucunda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Al-Imam Hasan Al-Mujtaba. Imam Hasan Al-Mujtaba alaihi salam adalah seorang imam yang dapat kita pelajari kehidupannya dan dapat kita teladani berbagai nilai-nilai yang telah beliau praktekkan dalam kehidupan kesehariannya. Imam Hasan Al-Mujtaba alaihi salam adalah imam yang juga hidup dalam berbagai fase kehidupan berbeda-beda. Beliau sempat hidup dengan kakeknya, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kemudian bersama ayahnya Imam Ali bin Abi Thalib, dan kemudian setelah syahadah Imam Ali bin Abi Thalib, beliau menjadi imam sesuai dengan apa yang dicatat oleh sejarah dan disepakati oleh kaum muslimin bahwa beliau adalah sempat menjadi imam walaupun dalam waktu yang singkat karena kondisi yang tidak memungkinkan, karena adanya penolakan dari Muawiyah saat itu, maka terjadilah apa yang terjadi dan yang disebutkan dalam sejarah. Al-Imam Hasan Al-Mujtaba terpaksa menerima untuk berdamai dengan Muawiyah dengan berbagai persyaratan, yang persyaratan itu pada akhirnya tidak dilaksanakan oleh Muawiyah. Di antara berbagai pelajaran penting yang dapat kita petik dari kehidupan Al-Imam Al-Hasan Al-Mujtaba alaihi salam yang sangat berhubungan dengan bulan suci Ramadan yang tadi saya sebutkan, adanya juga kewajiban yang ada pada diri kita untuk punya jiwa kepedulian
berbagi dengan sesama. Disebutkan dalam sejarah bahwa Imam Hasan Al-Mujtaba alaihi salam adalah seorang imam yang banyak sekali memerdekakan budak sebagai bentuk bagaimana beliau punya kepedulian dan berempati kepada mereka yang berada pada tingkat bawah, tingkat kemiskinan, bahkan secara strata sosial. Budak adalah saat itu diperjualbelikan, namun Imam Hasan Al-Mujtaba membeli budak-budak itu dan kemudian dibebaskan oleh beliau. Yang kedua, disebutkan bahwa rumah Imam Hasan Al-Mujtaba hampir tidak pernah tertutup, tetapi rumahnya selalu menjadi tempat singgah mereka yang membutuhkan makanan dan minuman. Khususnya di bulan suci Ramadan, Imam Hasan Al-Mujtaba setiap harinya adalah didatangi para musafir dan mereka yang membutuhkan makanan dan minuman. Di samping adanya pemberian-pemberian lainnya yang dilakukan oleh Imam Hasan Al-Mujtaba alaihi salam. Nilai yang lain yang disebutkan dalam sejarah kehidupan Imam Hasan Al-Mujtaba adalah bagaimana juga ibadah beliau kepada Allah. Disebutkan bahwa ketika beliau berwudu untuk kemudian siap-siap melaksanakan sholat, maka berubah wajahnya. Wajahnya berada pada kondisi pucat pasi, penuh dengan ketakutan menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Beliau juga disebutkan melaksanakan ibadah haji berkali-kali dalam atau dengan berjalan kaki. Saat itu rombongan karena bersama dengan Imam Hasan, maka mereka memohon dari Imam Hasan untuk menaiki kuda atau unta sebagai kendaraan saat itu. Tapi Imam Hasan tidak mau, beliau berjalan kaki. Dan ketika mereka merasa tersiksa atau merasa tidak enak, sementara mereka ingin mengendarai kuda dan Imam Hasan jalan kaki, maka Imam Hasan mengusulkan, biarkan aku berpisah dengan kalian. Aku ambil jalan lain sehingga kalian dengan leluasa untuk menaiki kendaraan kalian. Begitu juga ketika beliau makan di perjalanan. Beliau selalu makan dengan lapisan terbawah di tengah masyarakatnya. Beliau tidak hanya mementingkan kaum elit untuk kemudian duduk bersama mereka dan meninggalkan serta melupakan mereka yang berada di kelas bawah. Tapi Imam Hasan selalu makan bersama kaum fakir miskin dan para budak. Di antara nilai-nilai positif yang juga kita bisa dapatkan dari Imam Hasan Al-Mujtaba alaihi salam adalah bagaimana beliau memahami tugas dan taklif beliau dan menjalankan taklif itu dengan sebaik-baiknya. Kita tahu bahwa di saat beliau bersama kakeknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka beliau sebagai pengikut terbaik Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam semua yang memang diperintahkan oleh Nabi, maka Imam Hasan adalah terdepan untuk melaksanakan perintah itu. Begitu juga di saat beliau hidup bersama ayahnya, yaitu Al-Imam Ali bin Abi Thalib, beliau juga bersama Imam Ali melaksanakan berbagai perintah Imam Ali bin Abi Thalib, baik dalam kondisi damai atau dalam kondisi beberapa peperangan yang dipimpin oleh Imam Ali bin Abi Thalib. Dan pada saat Imam Ali belum duduk di kursi khilafah, yakni pada masa kekhalifahan 3
khalifah sebelum Imam Ali bin Abi Thalib, maka Imam Hasan juga tidak kemudian berpangku tangan. Tetapi Imam Hasan al-Mujtaba menjadi salah satu daripada yang punya kontribusi besar dalam membangun masyarakat saat itu. Dan juga mengikuti perintah ayahnya Imam Ali bin Abi Thalib. Di antaranya yang dicatat dalam sejarah, bagaimana beliau membantu kaum fakir miskin, menyelesaikan berbagai problema yang dihadapi oleh kaum muslimin, membantu para khalifah untuk menyelesaikan problemanya. Dan juga di saat terjadi fitnah, sekelompok orang yang kemudian protes kepada Khalifah Utsman dan berujung dengan wafatnya Khalifah Utsman, saat itu Imam Ali bin Abi Thalib adalah memerintahkan Imam Hasan dan Imam Husain untuk menjaga rumah Khalifah Utsman, untuk saat itu menjaga keselamatan Imam Ali walaupun berseberangan. Imam Ali walaupun seharusnya beliau yang menjadi khalifah, tetapi khalifah itu diduduki oleh orang-orang lain, tapi Imam Ali tetap menjadikan kemaslahatan kaum muslimin di atas yang lainnya. Karena itu dalam sebuah sabdanya beliau mengatakan, wallahi la usallimanna ma salimatil ummatu biha. Demi Allah, aku akan serahkan selama di situ ada kemaslahatan umat. Sebagai mereka yang duduk di kursi khalifah, tentu harus dijaga, karena itu adalah menjadi jelek untuk mereka di luar kaum muslimin. Apa kata mereka yang ada di luar sana ketika menyaksikan katakan khalifah terbunuh? Maka Imam Ali memerintahkan itu dan Imam Hasan tunduk kepada perintah Imam Ali bin Abi Thalib. Dan begitu juga ketika Imam Ali syahid, maka sesuai dengan apa yang telah digariskan dan dideklarasikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, suksesi kepemimpinan setelah Imam Ali adalah harusnya jatuh kepada Imam Hasan al-Mujtaba. Namun Imam Hasan yang tahu akan tugasnya di saat tidak memungkinkan untuk beliau duduk di kursi khilafah, di saat justru duduknya beliau akan menjadikan kemudaratan, bahaya, dan akan melemahkan kaum muslimin yang saat itu berada dalam propaganda negatif Muawiyah, serta berada dalam intimidasi, sehingga banyak para pengikut Imam Hasan al-Mujtaba yang kemudian berubah, yang kemudian meninggalkan Imam Hasan. Dan Imam Hasan mengambil sebuah keputusan, karena disitulah kemaslahatan kaum muslimin. Dan itu adalah pelajaran yang sangat penting bagi kita. Bagaimana kita memahami situasi dan kondisi. Bagaimana kita memahami tugas kita sebagai seorang pengikut, atau kita sebagai seorang pemimpin, atau kita punya tugas-tugas tertentu, punya amanah di pundak kita. Bagaimana kita memahami amanah itu dengan sebaik-baiknya, dan kemudian kita melaksanakan amanah dan menunaikan amanah itu sebaik-baiknya pula. Kita tidak boleh mengabaikan tugas dan amanah yang ada di pundak kita. Apapun amanah dan tugas itu. Boleh jadi kita sebagai kepala rumah tangga yang punya kewajiban atas anak dan istri kita, yang punya kewajiban untuk menunaikan berbagai tugas-tugas kita. Boleh jadi kita sebagai kepala di sebuah instansi yang punya kewajiban, maka semua itu harus dipahami dengan baik, karena jika tidak,
maka itu akan menjadi tanggung jawab kita di saat kita ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala di pengadilannya kelak, di saat kita dibangkitkan dan tidak ada yang lolos daripada pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Maka berpuasa di bulan suci Ramadan adalah upaya untuk kemudian kita mendidik diri kita sehingga diri kita arahkan kepada apa yang memang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah dengan melaksanakan tugas-tugas kita. Mudah-mudahan puasa kali ini akan memberikan sebuah efek positif dalam kehidupan kita. Begitu juga mudah-mudahan kita mampu mengenal lebih jauh Al-Imam Hasan Al-Mujtaba alaihi salam, dan kita juga mampu untuk meneladani kehidupan beliau, membumikan berbagai pelajaran-pelajaran positif yang bisa diambil dari kehidupan dan sejarah beliau. Kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.